Apakah kalian para mahasiswa pernah mendengar kata skripsi dan ujian komparatif? Sebuah kata bagi seorang mahasiswa semester atas yang sedang duduk di meja belajarnya. Banyak tumpukan buku dan catatan tersebar di sekelilingnya. Matanya terpaku pada sebuah laptop menampilkan dokumen skripsinya yang masih proses untuk diselesaikan dan persiapan belajar materinya untuk menghadapi ujian komparatif. Jika kalian belum mengerti apa itu skripsi dan ujian komparatif, yuk ditonton. Halo semuanya, perkenalkan, saya Siva bersama Boy, Yoga, Nazwa, Nathanael, dan Muhammad. Pada video kali ini, kami akan memberikan pembahasan serta penjelasan mengenai penulisan skripsi dan ujian komparatif. Seperti yang sudah kita ketahui, skripsi artinya adalah karya tulisan akademik yang dirancang dan dibuat oleh mahasiswa S1 dalam bentuk laporan hasil penelitian yang membahas suatu topik ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang diambil. Saat membuat skripsi, kita tentu saja harus mengetahui pedoman penulisannya, agar kita tidak kesulitan dalam menulis ataupun menyusun skripsi. Nah, pada bab pertama dari pedoman penulisan skripsi membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan biasanya berisi tentang pembahasan mengenai pengenalan skripsi, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan skripsi, latar belakang pedoman, dan pelaksanaan ujian komprehensif. Selain membahas pendahuluan, kami juga akan membahas tentang ujian komprehensif. Ujian komprehensif sendiri merupakan evaluasi terakhir untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa. Nah, untuk itulah agar kita mengetahui lebih dalam mengenai apa itu skripsi dan ujian komprehensif, coba teman-teman perhatikan penjelasan berikut ini. Skripsi adalah karya tulis akademik yang dirancang dan dibuat oleh mahasiswa strata 1 atau S1 dalam bentuk laporan hasil penelitian. Skripsi ini dibimbing langsung oleh dosen pembimbing sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1. Untuk penyusunan skripsi ini dilakukan dengan bimbingan dosen pembimbing yang memiliki kompetensi keilmuan atau kepakaran sesuai bidangnya dalam membimbing dan menilai proposal maupun laporan akhir penelitian. Waktu pengerjaan skripsi. Dalam menyusun skripsi, mata kuliah tersebut harus masuk dalam KRS atau Kartu Rencana Studi dengan bobot 4 SKS. Tiap SKS sama dengan 4-5 jam per minggu selama 14-18 minggu. Apabila mahasiswa selesai membuat skripsi dan telah mendapatkan penilaian dari dosen, pembimbing, dan dosen penguji, maka hasil evaluasi tersebut dimasukkan atau dihitung dalam KHS atau Kartu Hasil Studi. Latar belakang adanya pedoman penulisan skripsi. Selama ini mahasiswa sering bermasalah pada pendaftaran wisuda karena urusan administrasi skripsi yang belum selesai. Diharapkan dengan pedoman ini mahasiswa dapat menyelesaikan studinya lebih efisien, efektif karena proses penyelesaian administrasi skripsi ini tidak lagi menjadi faktor yang memperlambat hal tersebut. Nah, pengertian dari uji komprehensif ialah evaluasi terakhir untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Materi ujian yang akan diajukan kepada mahasiswa pada waktu uji komprehensif terdiri dari bidang inti prodi kita, yaitu ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, dan ekonomi internasional. Nilai ujian komprehensif dilaksanakan dengan waktu selama 100 menit. Jumlah soal sebanyak 100 butir dengan nilai maksimum adalah 100 dan nilai minimum adalah 0. Setiap soal yang benar diberikan nilai 1 dan jika salah tidak dipengurangan nilai. Penetapan nilai akhir bisa menggunakan metode PAP atau PAN. Mahasiswa bisa dinyatakan lulus jika mendapat nilai C atau minimum menjawab dengan benar soal sebanyak 60 butir. Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif. 1. Ujian komprehensif diusulkan oleh program studi untuk ditetapkan secara terjadwal oleh bagian akademik fakultas. 2. Mahasiswa dipersilakan mendaftar jika telah memenuhi persyaratan. 3. Pada saat ujian mahasiswa harus membawa tanda pengenal berupa kartu rencana studi KRS atau mencantumkan mata kuliah ujian komprehensif dan kartu tanda mahasiswa KTM. 4. Mahasiswa berpakaian rapi dan sopan. Bagi pria menggunakan kemeja putih, lengan panjang, celana panjang, kain warna hitam, dan sepatu. Sedangkan wanita mengenakan kemeja putih dengan panjang, rok harus di bawah lutut warna hitam, kain warna hitam, sepatu, dan bagi yang berjilbab memakai jilbab warna hitam. 5. Pada hari dan jam yang telah ditetapkan, mahasiswa masuk ke dalam ruangan ujian untuk diperolehkan menggunakan alat komunikasi apapun. 6. Setelah pengawasan pembagian lembar soal atau beserta mengakses soal di komputer, maka mahasiswa dipersilakan menjawab soal sesuai dengan waktu yang ditentukan. 7. Lembar jawaban yang telah dikumpul atau disubmit akan diperiksa dan dinilai oleh tim pengawas dosen yang harus diumumkan paling lama 1 minggu setelah pelaksanaan oleh dosen pengawasan.
Setelah pembahasan tersebut, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa video ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pada mahasiswa mengenai skripsi dan ujian komparatif. Skripsi sendiri ialah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan program S1 yang menyangkut hasil penelitian tentang topik yang relevan dengan bidang studi mereka. Video ini juga menjelaskan proses dan pedoman tulisan skripsi serta waktu dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Sekian video dari kami, semoga dapat menambah wawasan teman-teman yang sudah menontonnya ya. Terima kasih.